Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan membongkar dan menjelaskan bagian-bagian pada boiler mesin espresso. Sebagai distributor resmi PT JPW Indonesia, kita memiliki detail tentang boiler ini itu dalam satu file sebetulnya, dan kita juga memiliki hampir keseluruhan spare part penting yang memang dalam boiler ini juga mungkin Sobat JPW sebagai user atau sebagai teknisi juga udah pernah buka, udah pernah mungkin membersihkan boiler itu, udah pernah overhaul, dan mungkin juga udah ada yang tahu gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan sebagai orang yang memang awam. Jadi saya pengen tahu ini apa, fungsinya apa gitu ya. Nanti juga kita akan share nih foto ini. Jadi ini exposure-nya boiler tersebut. Nah, kebetulan yang ada di depan saya ini sekarang, ini boilernya single boiler untuk Alex Leva ya, Alex Leva PID dari Izo, yaitu produk dari Izo Italia. Dan ini adalah salah satu mesin yang pernah kita jual. Tapi sekarang kalau mau order mesin yang seperti ini harus inden ya. Nah, kita lihat di sini boilernya. Kalau Sobat JPW lihat sih mirip-mirip apa nih, Val? Apa ya? Mirip-mirip tabung gas. Enggak. Toren air ya, tabung gas atau apa ya kita bilang, tangki bensin gitu ya. Keren juga sih kalau dijadiin tangki bensin motor chopper ya. Nah, ini boilernya modelnya kayak gini aja. Saya coba sedikit angkat. Nah, jadi posisinya sebetulnya ngadep ke depannya begini. Ini yang langsung berhubungan sama group head. Jadi mesin dan group head tuh nanti ke sini nih. Mesin dan group headnya mesin. Jadi nanti keluar airnya dari sini. Dan ini Alex Leva tuh pakai piston ya, makanya ada stop kayak gininya nih. Gitu. Dan ini kita coba buka dikit-dikit, kita jelasin dulu dari depan dulu ya, dari sini dulu, dari atas, sorry. Nah, kalau kita lihat nih Sobat JPW, di sini ada beberapa spare part yang nempel. Tepatnya di sini ada 5 ya, kayak balonku. Pertama justru yang saya udah lepas itu di sini. Nah, ini kalau Sobat JPW lihat, ini posisinya begini nih harusnya. Salah, terbalik. Oke, begini posisinya, jadi gini, jadi dia lurus ya. Ini adalah heater. Nah, heater boiler ini fungsinya adalah untuk memanaskan air. Jadi dia heater dari boiler ini. Jadi ini ibaratnya kalau untuk boiler ini memang sentralnya atau jantungnya, karena dia yang dialiri listrik sebagai pemanas. Nah, di sini di heater ini ada detail penjelasan. Voltasenya 230, wattnya 1780. Jadi cukup besar untuk daya listriknya. Terus ini nomor kodenya biasanya. Nah, ini cukup masukkan soket ke sini. Biasanya ini dibuka gitu ya. Terus ada ringnya, dibuka, masukin soket, terus kencengin lagi. Biasanya kayak gitu aja. Simple dia, nggak ribet-ribet banget. Terus di heater ini ada sealnya. Jadi nanti supaya tidak bocor kan, kalau di sini kalau nggak ada seal, karena ini besi atau chopper ketemu chopper, nanti ada leaknya juga, ada kebocoran juga, makanya perlu di seal. Makanya ini ada bekas sealnya nih, bekas nempel ke sini nih. Ini biasanya nanti ada pertanyaan, perlu dikasih packing tuh kayak lem tambahan atau enggak? Saran saya coba dulu, kalau udah dicoba pasang nih, nanti dibaut gitu ya. Setelah dibaut terus dia masih bocor atau enggak. Kalau nggak bocor nggak perlu packing, karena sebelumnya sih sebenarnya ada kayak bekas-bekas putih, packing sedikit gitu ya. Kalau mau dikasih langsung boleh juga sih, tapi saya sih biasa coba langsung begitu aja enggak. Terus langsung ke atasnya. Kalau ke sini ini juga udah saya beberapa kali copot dan jelasin. Ini kita pernah bahas ini bareng Pak Togu, dan agak lucu ya, saya pakai bahasanya bahasa Indonesia yang di Inggrisin. Saya judulnya tuh kalau nggak salah Locate. Bukan Locate, ini bukan Locate, ini safety valve. Ini safety valve, mirip sih sama yang locate expansion valve, tapi ini safety valve. Artinya dia tugasnya adalah sebagai ya safety, sebagai penahan atau kalau safety itu apa ya, kayak dia nahan pressure sampai titik tertentu. Ketika titik tertentu itu tingkat keamanannya sudah tidak mumpuni lagi atau tidak bisa ditahan lagi, dia akan bocor atau dia akan
ngedorong di sini ada, kelihatan nggak Val? Kelihatan di dalam. Ini kedorong, naik ke atas dan ini kebuka. Saya akan ambil obeng sebentar untuk ngedorong dia biar nanti ini kelihatan kebuka. Sebentar sobat JPW. Saya lagi ngambil obeng. Atau nggak usah obeng, kalau obeng nanti dia bergaris. Saya ambil pulpen aja ya. Nah ini saya ambil pulpen nih sobat JPW. Jadi dia akan ketekan seperti ini nih. Bisa lihat sebelah sini Val. Nah ini naik nih sebelah sini. Nah kelihatan dong. Nah ini naik, ini kebuka, sehingga membuat tekanan itu atau air yang terlalu penuh itu bisa dirilis dari safety valve. Nah ini safety valve fungsinya kayak apa ya? Kalau di tubuh manusia ya, fungsinya kayak liver kayaknya. Untuk apa ya? Untuk menetralisir gitu ya. Apa yang bermasalah, apa yang terlalu banyak, apa yang kurang gitu ya. Kalau terlalu banyak sih sebetulnya dia pasti akan dirilis dan dia pastikan pernya masih elastis. Kalau ini masih bagus nih, masih balik lagi dan tidak nyangkut. Terus kalau nanti sudah nyangkut gimana? Ada dua cara. Biasanya dicopot di sini, terus kita lepas bagian atas, kita bersihin dulu, rendam biasanya pakai chemical. Kalau dia masih bisa balik lagi normal kayak gini, bisa dipasang dan dicoba. Kalau ternyata dia tidak bisa, ya harus ganti. Gitu. Dan safety valve ini biasanya ada sertifikatnya sampai tekanan berapa. Oke, terus ke sini. Ini belum saya buka nih dua ini, tapi nanti kita lihat dari dalam. Ini yang pertama untuk mengatur water leveling. Jadi tingkat ketinggian air ya, ketinggian air atau banyaknya air. Nih kita buka. Wah, ini berat banget ya. Lumayan ini berat. Nah, tingkat ketinggian air. Jadi sobat JP bisa lihat yang ini adalah yang ini nih. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak? Oke. Dari sini berarti kelihatan ya. Kelihatannya ini ya, yang ini nih. Ini kayak modelnya kayak apa? Kayak besi las. Tapi bukan besi las, ini kayak apa ya? Kayak pensil, isinya pensil. Tapi agak tebal gitu ya. Nah, ini besi ini tujuannya untuk water leveling. Jadi ketika air diisi oleh auto refilling si mesin, dia akan berhenti ketika air menyentuh sini. Gitu. Jadi ketika air udah penuh segini, dia akan berhenti, tidak melanjutkan pengisian. Nah, ini dihubungkan oleh soket. Nah, untuk model yang terbaru biasanya ada water leveling sistem untuk low sama high. Artinya apa? Dia ada dua nih. Ininya ada dua untuk model yang terbaru. Ini model yang lumayan lama ya. Nah, ini yang satu dia bentuknya kayak yang tadi, kayak yang di dalam gini. Kayak gini, ini tinggi. Yang satu dia biasanya di sebelahnya itu agak rendah sampai sekitar bawah gini. Artinya kalau dia udah di bawah si pipa ini, dia harus narik air secara otomatis gitu. Kalau ini water leveling untuk low-nya nggak ada. Jadi dia memang kita tarik pada saat kita ngebrew aja gitu. Nah, setelah water leveling ke sebelah sini, kalau tadi safety valve, ini lock valve. Jadi di sini kan boiler kan akan dipanaskan ya dengan heater tadi. Saat temperaturnya sudah mencapai titik didih, nah si lock valve ini akan memberitahu pas 100 nih atau 99 mau mendidih, dia akan ada suara kayak desisan ya, ces gitu. Lama-lama dia akan kenceng gitu, kenceng dan menutup. Nah, artinya fungsi dari si lock valve ini adalah memberitahu si user bahwa air di dalam sini udah panas dan dia udah menutup lock valve-nya. Biasanya kalau dia masih berfungsi dengan normal, ini tidak terlalu banyak muncratan air, jadi hanya dikit ses dan dia akan, karena ini panas, akan kering dengan sendirinya sebentar. Begitu udah 100, biasanya 101, 102 dia akan otomatis ketutup, tidak akan turun lagi ke bawah karena pressure sudah optimal di titik didih gitu ya. Nah, kalau lock valve-nya ini udah rusak atau memang udah macet karena ketutupan mungkin ya, debu atau ketutupan kerak dari si air gitu ya, dia akan menutup setengah gitu atau menutup tapi tidak rapat ya, sehingga dia masih suka ada suara desisan. Jadi kadang-kadang ada kedengeran suara ces itu dari belakang mesin atau di boilernya, tandanya lock valve-nya bermasalah. Cara bersihinnya sama, kita buka, ini C-nya kita buka juga, kita lepas, kita rendam lagi pakai chemical sampai pada saat kita pasang ulang dia sudah normal lagi. Kalau memang masih tidak bisa juga, berarti harus ganti lock valve-nya. Nah, terus udah berapa tuh? 4.
satu lagi yang ini. Nah, untuk spare part yang ini udah saya buka juga. Sobat JP bisa lihat di sini. Kelihatan ya? Yang ini nih, saya angkat aja. Ini Thermo PID. Thermo PID ini artinya dia adalah apa ya, simpelnya termometer. Termometer yang mengukur suhu air yang langsung disambungkan. Nah, si suhu air di dalam ini nanti diukur sama dia, disambungkan ke PID control. Jadi dia memerintahkan, dia menginformasikan supaya kelistrikan tetap dijalankan pada saat suhu belum mencapai optimal. Dan kelistrikan akan ditahan atau di hold gitu ya. Biasanya ada termostat juga selain Thermo PID, ditahan ketika temperatur mencapai suhu optimal. Jadi contoh, misalkan di mesin ini kita akan setting PID control dalam sini di sekitar 100, karena ini single boiler kita ambil suhu tertinggi ya, 125 derajat. Nah, sebelum 125 derajat dia akan ngebaca nih bahwa di dalam sini belum 125. Nah, ketika sudah 125 dia ngebaca juga bahwa sudah 125, jadi ditahan, jangan dinaikin lagi heaternya. Kita biarkan menahan atau berhenti untuk menambah daya untuk memanaskan. Seperti itu. Dan sistemnya biasanya si heater ini dia akan berhenti seketika setelah dia sampai suhu optimal. Jadi dia misalkan dialiri listrik 1700 tadi, 1700-an tadi akan benar-benar optimal di awal. Jadi dia cepat panas di awal, begitu udah dekat-dekat sama finish 120 gitu ya, dia akan memelan. Nah, begitu udah 125 seperti yang tadi kita set pakai Thermo PID, dia akan menahan. Jadi tidak menambah lagi dayanya, cukup di situ. Gitu. Nah, spare partnya cuma itu aja sebetulnya, tapi ada beberapa pipa ya. Ini kita pasangin dulu aja. Ada beberapa pipa. Saya akan sedikit jelasin ini fungsinya buat apa dan kemana. Nah, kalau Sobat JPW lihat, di sini kita hitung nih, ada 1, 2, kesini deh ke atas, 1, 2, 3. Kita giniin aja ya. 4. Sudah sebetulnya 5 sih sama yang ini, sama yang ke depan ya. Ada 5. Nah, fungsinya sebetulnya ini juga ada lagi. Ini juga ada lagi. Jadi ini kayaknya boilernya boiler yang bisa dipakai untuk mesin jenis yang lain juga kayaknya ya. Nah, kalau di sini kita lihat pipa yang di sini. Ini jelas. Kenapa ditaruh ada pipa panjang ke bawah? Berarti tujuan dia adalah untuk air panas, supaya dia bisa nyedot air panas. Karena kalau water leveling segini, ya, water leveling segini nih. Ya, dari sini water leveling segini. Berarti kalau sampai sini kan segini nih ada bekasnya nih. Kalau dilurusin jadi begini nih. Ini ada bekas sedikit, keraknya. Nah, water leveling segini berarti ini ketenggelam ya. Posisi pipa ini tenggelam. Jadi tujuan dia adalah untuk menarik air panas. Jadi pipa dari sini ini untuk hot waternya. Kalau dari sini. Nah, kalau dari sini ada 2, panjang nggak? Ini tidak panjang. Kelihatan banget nggak? Saya tunggingin dikit. Nah, kelihatan ya. Dia tidak panjang, ada 2 tempat atau 2 lubang ya, Val, kelihatan ya? Kelihatan. Saya ambil ini biar bisa ditunjuk. Yang ini nggak panjang, sama yang belakangnya ya, sama nggak panjang. Jadi dua pipa tersebut biasanya karena dia nggak panjang, berarti dia hanya mengambil uap, karena si air itu kan cuma segini nih, cuma sampai sini doang. Jadi kalau dia nempel di atas, biasanya dia hanya mengambil uap. Nah, kenapa ada 2? Nah, di sini ada 2. Uap yang pertama buat steam, dan untuk Alex Leva, di atasnya Alex Leva tuh ada heating, jadi ada heater. Jadi buat manasin si gelas atau buat ngeflash tapi ke atas untuk si Alex Leva ini. Itu fungsinya, itu 2 pipa ini, yang satu steam, yang satu buat manasin gelas di atas atau sterilin gelas lah, karena nanti uapnya akan muncrat ke atas ya. Terus di bawah sini, di bawah pasti air baku atau air dasar. Jadi dari pipa yang ke galon, dia akan nyalurin air dasar dari sini supaya penuh, sampai penuh, ditahan sama si water leveling, baru dia dipanaskan gitu ya. Nah, untuk lubang-lubang yang ini gimana? Ini kenapa ada lagi tambahan? Kenapa di bawah ini ada juga? Karena untuk Alex Leva seri yang terbaru, dia udah ada drain valve. Ini biasanya untuk ngosongin, makanya fungsinya di bawah. Jadi sebelum kita bisa
ngosongin dari bawah, ini untuk ngurasnya mesti dibuka seperti ini. Tapi dengan seri yang terbaru, termasuk Alex PID, Alex Duetto, boilernya di bagian bawahnya udah ada drain valve, jadi tinggal dibuka. Dan nanti saya tunjukin sedikit gitu, mungkin ke Noval, ke situ dulu sedikit. Nah, drain valve-nya kayak gimana nih, kayak gini. Ini Alex PID atau Alex Duetto sama. Ke bawah dikit, Val. Saya sedikit angkat ya, pastiin di atas nggak ada apa-apa. Saya sedikit angkat, dan yang terbaru, yang tadinya hanya itu biasa, ditambahkan ini. Kelihatan ya? Nah, ini ada drain valve 2 biji, 1 sama 2 sebelah sana ya, Val. Kelihatan ya? Nah, itu untuk seri terbaru, karena ini model yang udah cukup lama ya. Ini kalau saya lihat di mesinnya, mungkin coba saya lihat di mesinnya dikit. Lagi dimandiin nih mesinnya. Ini di tahun berapa tuh, Val? Berapa, kelihatan nggak? 2014. 2000. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini yang ini nih. Iya. 2014 dan 1750 watt tadi boilernya doang. Nah, untuk mesin itu, nah, oke. Nah, untuk mesin di tahun segitu 2014 produksinya dia ya, kita juga masih masih baru-baru banget hype juga mungkin ya untuk mesin espresso. Jadi si drain valve-nya belum ada. Nah, kalau satu lagi di sini karena dia posisinya agak tinggi, biasanya kalau di sebelah sini kemungkinan besar untuk ngerilis si uap, sama tujuannya dengan si stop valve, tapi dia bisa di open. Jadi kalau kita mau cepat buang uapnya, nggak perlu buang si steam atau si pemanas glass warmer ya, cup warmer yang di atas, nggak perlu pakai. Dan sini bisa kalau yang terbaru. Saya rasa udah ya, itu aja. Ini kalau yang ini tadi udah dijelasin di awal. Ini untuk menyalurkan air ke si group head ya. Terus di sini juga ini berat banget loh beneran. Kenapa ada tiga-tiganya kayak gini? Karena untuk tempat bautnya sih heater gitu, ada tonjolan 3 gini kan. Ini kayak senjatanya Xena the Warrior Princess ya. Tapi berat. Iya, lu. Berat banget nih ya, sampai keringetan saya. Oke, udah cukup jelas ya mungkin sobat JPW. Untuk bagian-bagian boiler kita rapihin lagi biar closingannya keren juga, masa berantakan. Saya keringetan tuh lumayan loh sobat JPW. Oke. Saya rasa demikian untuk konten kita kali ini. Berapa menit, Val? 17. Ya, lumayan lah ya, udah lumayan lama. Konten kali ini mungkin juga ada banyak peminatnya dari teknisi-teknisi. Mungkin juga Sobat JPW atau teknisi-teknisi lainnya punya banyak penjelasan yang berbeda. Disclaimer, ini pembahasan dasar yang menurut saya mudah dimengerti. Jadi rata-rata kalau orang jelasin seperti ini, mudah-mudahan mereka paham, oh ini fungsinya buat nahan suhu, oh ini fungsinya buat nahan pressure gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu untuk Sobat JPW semua. Dan kalau ada teknisi-teknisi yang punya penjelasan lebih detail lagi, boleh share di kolom komentar atau share videonya di kolom komentar kita ya. Kita juga pasti akan support dan berterima kasih sekali. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video kita lainnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.